Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ad-da'i ilal khairat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wa jatanabul munkarat, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita semua masih diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua selalu ditambah-tambah keberkahan dan kemuliaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, insyaallah di sini kami ingin menjelaskan sekelumit mengenai bahasa Suryani, karena memang bahasa Suryani ini lagi rame. Maka untuk menyikapi masalah ini, kami ingin bacakan sebuah kitab karya para ulama, terutama kitab karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Syarhis Sudur bisyarhi Halil Mauta wal Kubur, dan juga kitab karya As-Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Ba'alwi, yaitu kitab Mughyatul Mustarsyidin. Benarkah ketika kita meninggal dunia, kemudian kita ditanya oleh kedua malaikat dengan menggunakan bahasa Suryani? Nah, ini yang jadi masalah. Masalah ini adalah masalah khilafiyah, ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa bahasa yang digunakan oleh kedua malaikat di dalam kubur itu dengan menggunakan bahasa Suryani. Sebagian ulama berpendapat dengan bahasa Arab, dan juga sebagian ulama berpendapat dengan menggunakan bahasanya mayit. Yang ingin kami jelaskan, yang pertama, sebagaimana penjelasan dalam kitab Syarhis Sudur karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti pada halaman ke-146. Sebelum saya jelaskan, saya hamba doif. Bila mana ada kesalahan baik dari segi ucapan, keterangan, penjelasan, mohon maaf yang seluas-luasnya. Karena saya manusia biasa, tentu la yakhlu wal khata'i wan nisyan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang jadi ikhtilaf di kalangan para ulama mengenai bahasa yang digunakan oleh malaikat mungkar dan nakir. Ini yang diikhtilafkan mengenai bahasanya. Awas ya, yang diikhtilafkan di kalangan para ulama mengenai bahasa yang digunakan oleh kedua malaikat mungkar dan nakir untuk mempertanyakan kita di dalam kubur. Nah, dalam kitab Syarhis Sudur pada halaman ke-146, di sini dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim, as-salisata asyarata, faidah yang ke-13. Jadi ini ada faidah yang ke-11 ya, 10, 11, ini yang ke-13. Waqa'a fi fatawa Syekhina Syekhil Islam Alamuddin Al-Bulkaini ataupun Alamuddin Al-Bulkaini. Telah terjadi dalam kitab fatwa guru kami, yaitu Syekhul Islam, namanya Alamuddin Al-Bulkaini, annal mayyita yujibu su'ala fil qabri bisuryaniyati. Annal mayyita, setuhune mayit, iku ngejawab mayit as-su'ala ing pertanyaan fil qabri ing dalam kubur, fil qabri ing dalam kubur bisuryaniyati kelawan bahasa Suryani. Jadi dalam kitab fatwa Syekhul Islam Alamuddin Al-Bulkaini, bahwasanya mayit itu menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur dengan menggunakan bahasa Suryani. Walam akif li dari kalam mustanad, tetapi saya tidak menemukan dasar ataupun dalilnya. Ini penjelasan dalam kitab fatwa.
Syekhul Islam Alamuddin Al-Bulkaini. Dan kemudian wasu'ilal Hafidz Ibnu Hajar an dzalika. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar juga pernah ditanya perihal tersebut. Bahasa apa yang digunakan oleh malaikat munkar dan nakir untuk mempertanyakan kita di dalam kubur? Kemudian Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan ataupun menjawab, zahirul hadisi annahu bil arabi qala wa yahtamilu ma'a dzalika ayyakuna khitabu kulli ahadin bilisanihi. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, zahirul hadisi annahu bil arabi, memang benar, jelasnya hadis itu menggunakan bahasa Arab. Ya. Dalam hadis kan man rabbuka, siapa Tuhanmu, menggunakan bahasa Arab. Akan tetapi wa yahtamilu ma'a dzalika yakuna kulli ahadin bilisanihi, mungkin saja bahasa yang digunakan oleh kedua malaikat tersebut menggunakan bahasanya mayit. Memang jelasnya hadis ini menggunakan bahasa Arab, tapi mungkin saja menggunakan bahasanya mayit. Jadi sekali lagi, masalah bahasa ini adalah masalah khilafiyah, masalah ikhtilaf di kalangan para ulama. Ini penjelasan dalam kitab Syarh Sudur karya Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Dan kemudian dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin pada halaman ke-96. Di sini juga menjelaskan masalah bahasa yang digunakan oleh kedua malaikat munkar dan nakir. Bahasa apa yang digunakan oleh kedua malaikat tersebut, dan juga dalam kitab ini sekaligus menjelaskan bahasa Suryani yang sebenarnya. Bahasa Suryani yang sebenarnya. Nah, yang pertama di sini dijelaskan bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alani kulla ahadin bilughatihi 'ala sahihi wa qila bisuryani. Wa yas'alani kulla ahadin bilughatihi. Kedua malaikat tersebut bertanya pada setiap mayit di dalam kubur dengan menggunakan bahasanya mayit. Nah, ini menurut kaul sahih. Wakila bisuryani, sebagian ulama berpendapat bahwa pertanyaan tersebut menggunakan bahasa Suryani. Ini menurut sebagian ulama. Walidzalika qala Suyuti, karena dengan pendapat sebagian ulama tersebutlah Imam As-Suyuti membuat sebuah syairan, sebuah nazoman. Karena ada pendapat sebagian ulama bahwa pertanyaan malaikat munkar dan nakir itu menggunakan bahasa Suryani. Dengan demikianlah Imam As-Suyuti membuat sebuah syairan. Wa min ajibi ma taral aynani anna su'alal qabri bisuryani afta bidzaka syaikhuna al-Bulkaini walam arahu li ghairihi bi'aini. Wa min ajibi matarul ainani, lan iku tetep saking keajaiban barang kang ningali al ainani apa matruru, anna su'alal qabri bisuryani, utawi setuhune pertanyaan kubur iku tetep kelawan nganggo bahasa Suryani. Afta bidzaka Syekhunal Bulkaini, wis fatwa bidzaka kelawan mengkunu anna su'alal qabri bisuryani sapa Imam Al-Bulkaini, walam arahu lan ora ningali sunhu ing zaka igwerihi kedua lian Imam Al-Bulkaini bi'aini kelawan mata isun. Ini syairan Imam As-Suyuti. Wa min ajibi matarul ainani anna su'alal qabri bisuryani, sebagian dari keajaiban yang telah dilihat oleh kedua mata bahwasanya pertanyaan kubur dengan menggunakan bahasa Suryani. Telah fatwa dengan pendapat tersebut
Syekhuna, siapa guru kami, yaitu Imam Al-Bulkaini. Dan saya tidak melihat pendapat yang lain terkecuali pendapat Imam Al-Bulkaini. Ini syairan Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian di sini dijelaskan wasu'alu 'alal qawli bi annahu bisuryani arba'u kalimatin. Pertanyaan menggunakan bahasa Suryani, menurut sebagian ulama, pertanyaan tersebut hanya 4 kalimat. 4 kalimat, menurut sebagian ulama. Kalaupun kedua malaikat tersebut itu menggunakan bahasa Suryani, menurut sebagian ulama berpendapat bahwa pertanyaan itu cuma 4 kalimat. Dan saya mohon maaf bila ada kesalahan baik dari segi pembacaan, harakat i'rab ya, yang kurang sesuai, karena memang saya ini bukan ahli bahasa Suryani. Jadi kalau ada kesalahan mohon maaf yang seluas-luasnya. Nah, yang pertama, 4 kalimat bahasa Suryani. Yang pertama wahia atrih, yang kedua atrih, yang ketiga karih, yang keempat salihin. Atrih, atrih, karihin, salihin. 4 kalimat ini adalah bahasa Suryani yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Dan juga di sini dijelaskan terjemah ataupun arti daripada 4 kalimat tersebut. Yang pertama, fa maknal ula kum ya Abdallah. Makna daripada atrih menggunakan hak, ya, huruf terakhir menggunakan hak, yang artinya kum ya Abdallah, tangi hesir wahai kawannya Allah. Artinya atrih yaitu kum ya Abdallah, bangunlah wahai hamba Allah. Makna kalimat yang kedua yaitu lafad atrih menggunakan ha, fi man kunta, itu artinya ing dalam sapa kunta ana nisir, wahai mayit kamu berada di mana. Itu artinya atrih menggunakan ha. Sedangkan makna yang ketiga, kalimat yang ketiga yaitu karih, yang artinya man robbuka wa ma dinuka. Man robbuka iku sapa utai pangeran sire, wa ma dinuka lan iku apa agama sire. Wahai mayit, siapa Tuhanmu dan apa agamamu. Itu artinya karih, ataupun terjemah daripada lafad karih. Dan kalimat yang keempat yaitu lafad salihin, yang artinya ma taqulu fir rajulil ladzi bu'itsa fikum wa fin nasi ajmain. Apa yang kamu katakan pada lelaki ini yang telah diutus kepada seluruh manusia. Siapa lelaki itu? Yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 kalimat ini adalah bahasa Suryani yang sebenarnya. Kalau misalkan ada yang mengatakan bahasa Suryani versi ini, ya kudu diterjemahkan. Seperti dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ini. 4 kalimat bahasa Suryani kemudian langsung diterjemahkan. Apa arti atrih, apa arti daripada lafad karih, apa arti daripada salihin. Ini bahasa Suryani, 4 kalimat. Bahasa Suryani yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Diterjemahkan langsung ya dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ini. Ini menurut sebagian ulama. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya hamba doif, bila ada kesalahan mohon maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.